Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayat 35. Firman Tuhan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat, terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat, runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, dilindungi oleh Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara, peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi, seperti adanya pandemi COVID-19, banyaknya kejahatan-kejahatan, pembunuhan, perampokan, begal, dan berbagai musibah lainnya, baik itu bencana alam, dan atau kecelakaan lalu lintas di darat, laut, udara. Bukankah hal yang mengejutkan atau bukanlah hal yang mengejutkan lagi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena itu adalah keadaan dunia di akhir zaman. Kepanikan tentu menyerang siapa saja. Bahkan tidak sedikit orang yang berusaha lari mencari perlindungan dan pergi keluar karena disangkanya bahwa ada tempat yang aman dari hal-hal seperti itu. Pertanyaan untuk kita ialah, adakah tempat yang aman di seluruh belahan bumi ini? Tidak ada, saudara. Di luar Tuhan tidak ada yang aman. Keamanan dan ketentraman dan perlindungan hanya akan kita temukan di dalam Tuhan. Karena ayat 26 mengatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Karena itu jangan pernah berkecil hati. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan bagi kita, asal kita hidup seturut dengan firman-Nya. Janji penyertaan dan perlindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita, bila kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, yakni manakala kita tinggal di dalam Dia dan di dalam firman-Nya. Injil Yohanes 15 ayat 7.
Bila kita tidak mau tinggal di dalam firman Tuhan, kita akan mengalami banyak kesulitan dan masalah. Banyak anak Tuhan yang mencoba untuk hidup di luar firman Tuhan dan berpikir bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk bertobat di hari-hari mendatang. Tetapi seringkali semuanya terlambat. Daud misalnya, semasa hidupnya selalu mengalami banyak tantangan. Ia dikejar-kejar oleh maut dan berbagai kesulitan selalu menerpa hidupnya. Tetapi ia terus mencari hadirat Tuhan. Dan Daud selalu berharap pada Tuhan. Dan sungguh terbukti bahwa Tuhan selalu menolong dan melepaskannya. Oleh karena itu Daud berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Persoalan dan hal-hal yang mengerikan boleh terjadi di sekitar kita. Dan itu pasti terjadi. Namun bila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya, Dia pun pasti turut campur tangan dan siap menolong kita. Perlindungan Tuhan nyata bagi orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, meteraikan di hati kami, supaya kami bisa menjadikannya sebagai pedoman dan juga menjadi terang di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh mengimani bahwa Tuhan adalah pelindung dalam kehidupan kami. Apapun persoalan yang kini sedang melanda kehidupan kami, entah itu di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kami dan firman Tuhan sebagai bagian yang terus kami hayati dalam kehidupan. Berkati masing-masing kami di tengah keluarga dalam setiap tanggung jawab kami. Berkati kami dalam pekerjaan dan pelayanan, anak-anak di dalam pendidikan, dalam setiap jenjangnya, juga yang sedang dalam perjuangan untuk masuk di sekolah, baik itu dari mulai sekolah dasar, bahkan TK, SMP, SMA, kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, juga yang sedang mencari pasangan hidup. Tentu ini merupakan harapan-harapan dari mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus memberkati, agar mereka pun mengandalkan Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam segala sukacita kami biarlah Engkau yang dimuliakan. Dan dalam pergumulan kami, entah karena sakit penyakit dan berbagai persoalan-persoalan, khususnya yang ditimbulkan dengan adanya pandemi COVID-19. Ada keluarga kami yang terpapar, saudara-saudara kami, bahkan ada yang menjadi korban, ada yang meninggal, yang menyisahkan duka yang teramat berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan untuk berbagai hal yang tengah diaturkan bagi kami untuk kami taati, Tuhan ajarkan kami untuk tetap setia dan tekun mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin kami, sehingga badai corona itu bisa berlalu dari kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, di tengah masyarakat dan bangsa, para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara,
para medis, dokter, dan perawat. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Peliharakan kami untuk menjalani hari ini. Entah itu kami bisa melakukannya di luar rumah dengan tetap mengikuti protap yang ada, ataupun kami harus mengerjakannya di rumah. Biarlah semua kami lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan hati, karena percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Inilah doa kami Tuhan, mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Tuhan berkenan mendengarkan doa kami, sebab kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita untuk pagi hari ini. Selamat mengangkat tugas tanggung jawab, dan kiranya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Salam sehat.